قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا ببركاته وأمدنا بأسراره آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. Nazuman selanjutnya adalah bahwa Imam Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i hadis terkait dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa itu masuk dalam 70 bab di dalam masalah fikih. Tsumma kalamul ulama fin niyyah min awjuhin kasyarti wal kaifiyah wal waqti wal maqsudi minha wal mahal fahaka fihil qawla min ghairi halal. Selanjutnya menurut jumhurul ulama atau perkataan ulama tentang niat dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya tentang syarat-syarat niat, kemudian tata cara niat, waktu niat, tujuan niat, dan tempat niat. Kalamul ulama fin niyah, awalan syurutun niyah, thaniyan kaifiyatun niyah, thalithan waktun niyah, rabi'an maksudun niyah, wa khamisan mahallun niyah. Maksuduha tamyizu lil ibadah mimma yakunu shibhaha fil 'adah kama tumayyiz ba'daha min ba'din fi rutabin kal ghusli wat tawadhi. Selanjutnya, adapun tujuan niat adalah untuk membedakan ibadah yang serupa dengan kebiasaan, sebagaimana niat yang bisa membedakan derajat-derajat ibadah yang satu dengan yang lainnya, seperti mandi dan wudu. Maksudun niyah at-tamyizu bainal ibadah wal 'adah. Yang kedua, tamyizu bainar rutabil ibadah. Nah, yang dimaksud seperti itu. Niat, maksud niat yang masuk dalam kategori at-tamyizu bainal ibadati wal 'adah. Satu contoh, al-julusu fil masjid, duduk di dalam masjid. Ada kalanya lil istirahah, yang kedua adalah ada kalanya lil i'tikaf. Niat yang pertama mungkin hanya istirahat saja, istirahah. Niat yang kedua adalah i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid. Keduanya masuk dalam kategori al-'adah, merupakan satu kebiasaan. Yang kedua adalah al-ghuslu. Al-ghuslu meliputi litanzif, mandi karena bersih-bersih. Ada kalanya litabarrudi, ada kalanya karena kepanasan untuk mencari kesegaran. Yang ketiga, al-ghuslu li raf'il janabah, ada kalanya mandi karena menghilangkan hadas besar. Kesemuanya juga masuk dalam kategori al-'adah. Selanjutnya al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i, mencegah dari makan dan minum, juga terkait dengan jima. Ini juga masuk dalam kategori harus ada niat. Ada kalanya lil himyah, karena mengurangi lapar.
atau ada kalanya litadawi, mencegah makan minum karena untuk mengobati. Ada kalanya mencegah makan minum juga jima karena lissaum, karena memang berpuasa. Ini masuk kategori niat. Maksud niat itu untuk membedakan bainal ibadah wal adah, antara ibadah dan kebiasaan. Selanjutnya ada at-tamyizu bainal ibadah wal adah yang masuk dalam kategori dzabhul hayawan, yaitu menyembelih hewan. Itu harus ada niat lil udhiyah au lil akli. Karena untuk kurban semata-mata berarti ada khusus waktunya, atau lil akli, tiap hari boleh menyembelih. Nah, ini semuanya adalah, kalau lil udhiyah itu ibadah, lil akli ada. Nah, al imsaku anil akli wa syurbi wal jima, ada kalanya mencegah makan, minum dan jima. Kalau lissaum berarti karena ibadah. Kalau untuk mencegah dari penyakit berarti untuk li'al ada. Nah, ini berarti harus ada pembedaan. Maksudun niyah yang kedua adalah at-tamyizu bainar rutabil ibadah, untuk memperjelas antara urut-urutannya ibadah. Contoh seperti al-ghuslu, dalam mandi. Ada kalanya mandi wajib, berarti niatnya niat raf'ul janabah, mesti menghilangkan janabah karena mandi besar, atau mandi wajib yang karena ghusl wiladah, karena mandinya itu setelah melahirkan, tetap wajib. Ada ghuslu karena nadbun atau sunnah, yaitu ghuslul jum'ati wal aidain, mandi hari Jumat. Itu harus diniati, niat mandi karena sunnah hari Jumat, atau karena dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ada kemudian niat mandi karena ibahah, karena mubah, karena diperbolehkan. Satu contoh, ghuslut tanzif, mandi karena memang bersih-bersih, mungkin mandi sehari 3 kali atau 2 kali. Ini adalah lil ibahah. Ma'asyiral hadirin, pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya, nazam berikutnya adalah falam takun tushratu fi ibadah lam tashtabih hayatuha bi'adah. Maksudnya adalah maka tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak ada keserupaan dengan kebiasaan. Artinya ibadah yang mungkin bukan kebiasaan. Satu contoh, membaca Al-Quran, zikir dan azan. Ini kan ibadah, berarti kan sudah jelas. Jadi tidak mungkin orang baca Al-Quran bukan karena ibadah, tidak mungkin orang zikir bukan karena ibadah. Juga azan, mesti orang azan karena ada sudah waktu masuk sholat. Rata-rata seperti itu. Atau ada azan karena ada hujan sangat lebat disertai dengan angin, maka kita punya qasdu, punya niat, punya tujuan bahwa azan, dengan azan itu mudah-mudahan diredakan hujan yang lebat beserta angin itu. Nah, jadi ibadah tashtabihu bil adah kal ghusli. Ada ibadah seperti mandi, sholat, maka wajib fihi ma'an niyah. Jadi ibadah yang menyerupai dengan ada, ibadah yang menyerupai dengan kebiasaan, itu contoh kal husli seperti mandi, wassaumi lan saum puasa. Fayajibu moko wajib fihi ma ing dalem karone husl wassaum apa an-niyatu, niat. Keduanya harus disertai dengan niat. Tuh. Ada yang kedua, ibadah lam tashtabi bil adah,
ada ibadah yang tidak menyerupai dengan kebiasaan. Satu contoh, qiraatil Qur'ani koyok maca Al-Qur'an, wassolawati lan maca solawat, wal adhkari lan zikir-zikir. Fala yajib mungko ora wajib fiha ing dalam qiraatul Qur'an wassolawat wal adhkar apa an-niyatu, niat tidak wajib untuk niat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.